Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita juga untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga sebagai balas budi dari kebaikan manusia terbaik ini, agar kita bisa berterima kasih kepadanya yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, semuanya penuh dengan perjuangan, 13 tahun di Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun di fase Madinah, semuanya dengan perjuangan, jihad, dakwah, sampai akhirnya sempurnalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita bisa mempelajari dan menjadikan sebagai pola hidup kita. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insyaAllah kita membahas materi umum, tidak membedah buku seperti biasa, yaitu akhirat adalah tujuanku. Saudaraku seiman, cobalah buka mata anda lebar-lebar, ya. Cerna ini dengan hati nurani anda, dan juga ya, cerna dengan fikiran yang sehat. Kalau kita ini bukan manusia pertama, terlalu banyak manusia sebelum kita, terlalu banyak yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, ya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Kalau Anda sedang ke kantor misalnya, atau sedang keluar di kota Jakarta pun, di ibu kota, Anda bisa temukan, begitu juga di kota Anda atau di desa Anda yang sedang mengikuti acara kita ini, Anda akan temukan kuburan ada di mana-mana. Kuburan itu teman-teman sekalian jangan hanya dilihat sebagai sebuah gundukan tanah dan batu nisan saja. Tapi Anda perlu renungi itu. Ziarahi kubur itu. Kuburan Muslim, Anda ucapkan salam sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Perhatikan di sini Nabi SAW membahasakan ini agar kita menyadari kalau di dalam tanah itu ada manusia-manusia seperti kita, ya, bahkan mungkin memiliki kelebihan jauh lebih banyak daripada kita, tapi mereka sudah menyelesaikan umur yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah, yaitu sudah tiba ajalnya, ya. Dan Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya mereka sudah datang, tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Detik itu, di tempat itu, pada umur itu, pada kondisi itu, dia akan meninggal dunia. Ya. Dan ini sekaligus jawaban bagi orang yang mengatakan kalau dia tidak keluar rumah dia tidak akan ditabrak. Sebenarnya bukan masalah tabraknya. Kalau dia tidak keluar mungkin dia tidak akan dibunuh oleh perampok. Sebenarnya bukan masalah bunuhan perampoknya. Memang dasarnya Islam mengajarkan kepada kita orang itu akan mati di tempat itu, di waktu itu. Masalah sebabnya dia ditabrak, dia ditusuk, itu sebab cerita di tangan manusia, di kalangan manusia. Tapi sebenarnya sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Jadi artinya di detik itu walaupun dia ada di ranjangnya tetap dia akan meninggal dunia. Ditusuk oleh orang, ditabrak atau tidak ditabrak, tetap dia akan meninggal di saat itu. Itu makna daripada firman Allah tadi yang kami bacakan. Kalau datang ajal mereka maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Ini poin harus difahami baik-baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur karena masih belum ada pemakaman khusus kaum muslimin gitu. Tapi sekarang kata Nabi SAW, ziarailah, ya, karena sesungguhnya kuburan itu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Banyak orang-orang di sana yang sudah mendahului kita. Kita ini generasi manusia akhir-akhir. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau dan meninggalnya beliau SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Artinya teman-teman sekalian,
kematian itu yang merupakan awal menuju ke akhirat di depan mata. Dan kita harus paham masalah ini. Jangan terus-menerus lalai, bangga dengan kesehatan yang dia miliki, bangga dengan prestasi-prestasi yang dia dapatkan. Padahal semua itu akan ditinggal oleh dia. Kita boleh mengejar apa yang bisa kita kejar dari kebaikan-kebaikan dunia, selama bukan hal yang haram. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Allah sebutkan ada kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini hanya untuk kita nikmati, iya. Kita punya rumah, pekerjaan, menjaga nama baik, menjaga kesehatan, iya, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama seorang muslim adalah akhirat. Kehidupan di sana, ya. Dimulai dari kematian, kemudian ada alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan nanti hisab, lalu kemudian surga atau neraka. Ini satu paket, demi Allah ini benar, dan ini adalah rukun iman kita, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi jangan terus-menerus lalai teman-teman sekalian ini. Terus sibuk dengan nyari-nyari kesalahan orang, fitnah, ghibah, sibuk dengan itu, sibuk ya selalu anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah SWT tanpa taubat, melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Ini semua teman-teman sekalian, Anda akan sesali nanti. Anda akan sesali. Waktu Anda yang sudah berlalu tidak bisa Anda kembali untuk memperbaiki, kalaupun misalnya ya ada amal-amal yang Anda kerjakan, amal soleh yang kurang, atau Anda tinggalkan, tidak bisa Anda minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya di umur 17 tahun, dulu ada sholat duhur, saya nggak sholat, saya mau sholat ya Allah, walaupun Anda masih hidup, tidak bisa lagi. Yang bisa tinggal Anda bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah supaya Allah maafkan. Dan akan ada beda derajat Anda dengan orang yang mengerjakan ibadah di saat itu. Ya. Jadi kalau ibadah itu tidak bisa kita ulangin, kalau dosa kita masih bisa bertaubat. Oleh karena itu nanti ini akan membedakan derajat orang-orang di surga. Sibukkan dirimu saudaraku dengan amal-amal soleh saja. Karena semua kita sedang menuju ke sana. Sebelum jauh kita membahas tentang masalah ini, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali ayat Al-Qur'an ya tentang masalah akhirat ini. Di antaranya adalah surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 96. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Artinya, apa yang ada di sisi kalian di dunia akan lenyap, dan apa yang ada di sana di sisi Allah akhirat akan kekal. Bedanya itu sudah perbedaan dasar. Dunia ini akan lenyap ya, tapi akhirat akan kekal. Yang mana Anda pilih? Kehidupan yang sementara lenyap ya, atau memang akhirat abadi? Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir Quran Al-Azim jilid 4 halaman 710, pahala di sisi Allah untuk kalian di surga yang akan kekal, tidak terputus, tidak akan lenyap, dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang selamanya. Anda bisa bayangkan itu, bagaimana ya perbedaan dasarnya dunia dan akhirat ini luar biasa. Pernah Hasan Basri ditanya rahimahullah, bagaimana caranya saya memahami, kata orang itu, tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Kau bertanya sesuatu yang perbedaannya sangat jauh. Dunia dimulai dengan tangisan, ya, kemudian diakhiri dengan tangisan. Waktu kita lahir bayi, nangis. Waktu kita meninggal, kita ditangisi. Dan diantaranya penuh dengan cobaan. Sakit, gangguan orang, segala macam, capek, letih, ya, dan seterusnya. Sementara akhirat dimulai dengan kebahagiaan dan akan selamanya bahagia. Bagaimana caranya dibedakan? Asal memang kita ya meninggal dalam keadaan iman. Ini perlu difahami baik-baik. Juga Allah mengingatkan teman-teman sekalian dalam surah Al-A'la. Kita semua hafal ini dan sering kita dengarkan imam-imam kita membacanya, baik di rakaat pertama sholat Jumat, atau Anda dianjurkan di rakaat pertama sholat witir membaca surah Al-A'la. Di ayat 16 dan 17-nya apa Allah bilang?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kata Allah, kalian sibuk mengejar kehidupan dunia ini, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Artinya sebatas kebutuhanmu di dunia, bukan menjadi target utama. Harus difahami masalah ini. Jadi target utama seorang muslim adalah akhirat, sehingga dia menunggangi urusan atau kehidupan dunianya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Karena memang di akhirat tidak ada pilihan lain, cuma ada surga atau neraka. Surga jelas tiketnya, iman dan amal saleh. Neraka jelas kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, maksiat yang tidak taubat. Nah, neraka jelas kok konsepnya. Tinggal Anda pilih yang mana, ke surga atau ke akhirat, ke surga atau ke neraka. Banyak orang sebenarnya kalau ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, masuk surga. Tapi dia tidak beli tiketnya, dia nggak punya tiketnya. Dia nggak beriman, dia tidak beramal saleh. Bagaimana caranya dia mau masuk surga? Sementara udah jelas ini tiketnya. Anda bagaimana bisa naik pesawat, ya, kereta api segala macam tanpa tiket? Nggak mungkin gitu. Ya. Di dunia Anda mesti bisa mengakal-akalin, tapi di akhirat nggak bakal bisa, mustahil gitu. Dan bagaimana orang bilang saya tidak mau masuk neraka, disiksa, tapi amal-amal yang dia kerjakan, tiket yang dia persiapkan untuk ke neraka, kekufuran, kemunafikan, maksiat kepada Allah, sibuk dengan dosa-dosa. Lalu dia bilang saya tidak mau masuk neraka. Bagaimana caranya gitu? Makanya saya bilang dari awal tadi, cernah ini, cernah teman-teman sekalian. Jangan pengajian seperti ini sejam, Anda duduk luangin waktu hanya sekedar meramaikan seremoni atau testimoni saja, tes. Enak gak sih dengar ceramahnya? Gak usah lihat siapa yang menyampaikan, saudara. Apa yang disampaikan? Allah menggerakkan saya dan teman-teman untuk duduk bersama-sama, walaupun kita tidak offline, kita melalui online seperti ini. Kecuali Allah menginginkan sesuatu yang sampai kepada kita. Ini sebuah kebaikan. Kita diingatkan tentang masalah ada kehidupan abadi. Saya mulai dengan diri saya sendiri sekarang. Saya sedang mengingatkan diri saya, baru kemudian teman-teman. Semua penceramah menyadari masalah itu. Pada saat kami menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hukum Allah SWT, peringatan-peringatan ya, tentang masalah azab Allah SWT bagi pelanggar, ya, tentang nikmat Allah bagi orang-orang yang patuh, maka para penceramah sedang menasihati dirinya sendiri. Bermula dari kami, kemudian Anda semua. Ya. Malik bin Dinar rahimahullah pernah berkata, "Lau kanatid dunya min zahabin yafna." Seandainya dunia adalah emas yang akan fana, wal akhiratu min khazrin yabqa. Sementara akhirat dari tembikar yang kekal abadi, lakana al-wajibu an yu'thira kharfa atau khazfa yabqa ala zahabin yafna. Maka sudah sangat wajar kalau seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal, yaitu tembikar, walaupun dari tembikar akhirat itu misalnya, daripada emas yang nanti akan fana. Fakaifa wal akhiratu min zahabin yabqa wad dunya min khazfi yafna. Tapi bagaimana sementara terbalik kasusnya, yaitu akhirat adalah dari emas yang abadi dan dunia adalah tembikar yang akan fana. Bagaimana bisa orang memilih masalah dunia dan merupakan akhiratnya? Maka ini perlu difahami baik-baik. Ingat teman-teman sekalian, terlalu banyak manusia sebelum kita. Kita ini manusia-manusia terakhir. Jangan konyol terus ini, jangan terus dalam kebodohan dan kelalaian. Terlalu banyak orang mendahului kita, dan beruntunglah kita pada siang ini Allah mudahkan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, ya, atau akan tersampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari perkataan para salafus salih. Beruntung sekali kita bisa mendapatkan ini semua. Terutama bagi diri saya gitu, mengingatkan kembali, baru kemudian Anda semuanya. Kita beruntung sekali teman-teman sekalian bisa mengingat, oh ternyata memang ada hari pulang nih. Jangan apa yang sudah membuat orang-orang sebelum kita sekarang menyesal di kuburan mereka, kita melakukan lagi hal yang sama sehingga kita mendapatkan hasil yang sama. Yaitu kita juga akan menyesal bersama mereka di kuburan. Kenapa kita nggak lihat orang-orang yang sudah sukses? Nabi SAW, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, syuhada Badr, syuhada Uhud, ya. Banyak di antara mereka yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana mereka melalui kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan. Mereka makan yang enak, mereka minum yang enak, mereka berpakaian, mereka menjadi raja-raja dunia.
Nabi SAW jadi raja selain Nabi di Madinah. Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim menjadi raja. Mereka makan, mereka minum, mereka berpakaian, mereka menikah, mereka punya keturunan, mereka dapat prosesi dunia. Tapi mereka juga membawa semua itu menuju ke akhirat. Bagaimana mengulangi semua itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Sehingga mereka sukses. Kenapa kita nggak seperti mereka? Kenapa kita nggak ikutin orang yang sudah baik ini? Kenapa harus mengikuti Fir'aun dan kelompok-kelompoknya, Qarun dan kelompok-kelompoknya, Namrud dan kelompok-kelompoknya? Kenapa? Kenapa Abu Lahab? Kenapa Abu Jahal? Kenapa bukan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhum? Sudah tahu orang kalau kufur akhirnya akan neraka, akhirnya akan disiksa di kuburan. Waktu jenazah orang-orang kafir Quraisy di perang Badr, ya, dikumpulin, Nabi SAW suruh masukin di dalam satu sumur. Nabi SAW panggil satu persatu nama mereka sambil mengatakan kepada mereka, ya, kata Nabi SAW, sungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya dengan beriman dan beramal soleh ini Allah berikan kemenangan. Bukti sekarang kami menang di atas kalian. Dan kami mendapatkan harta rampasan perang, kami mendapatkan urusan dunia, dan kami akan mendapatkan di akhirat sana nanti. Kalau mati, kami mati seperti kalian, kami akan dapat apa yang Allah janjikan dari surga dan kehidupan yang senang abadi. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan pada kalian? Nabi SAW berbicara dengan mayit-mayit itu. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hai Umar, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau mendengarku sekarang. Allah kasih itu mereka dengar. Artinya Nabi SAW menyampaikan para sahabat, lihat nih, mereka dulu orang kafir di Mekah, kufur kepada Allah, mereka musyrik, mereka kufur terhadap, ya, tidak mau mengimani risalah yang aku bawa ini, ya, tidak mau jadi orang baik, maka sekarang mereka meninggal. Lihat akhirnya ini. Nah, sama akibat akhir itu akan sama. Orang kafir akan sama akibatnya, orang musyrik akan sama, munafik akan sama. Tujuannya mereka akan menuju ke akhirat, alam barzah mati, sehebat apapun dia jaga kesehatannya, setinggi apapun titel pendidikannya, sebanyak apapun hartanya, seharum apapun namanya. Nah, akhirnya neraka. Orang mukmin akan sama akhirnya, akibatnya akan sama. Mereka beriman beramal saleh akan sama. Kebahagiaan dunia dan di akhirat akan selamat. Ini gak ada perubahan. Allah SWT mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan ada perubahan dalam peraturan Allah itu. Gak mungkin. Beruntunglah orang yang bisa mencerna ini kemudian menjadikan sebagai pegangan hidupnya ke depan dari sisa umurnya ini. Coba kita renungi beberapa perkataan salaf berhubungan dengan masalah ini. Misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, menasihatin kita semua, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu, kata Ibnu Umar, di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara saja. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, ya, yang beliau mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang, ya, musafir, pengembara, penat, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon lalu kemudian meninggalkannya. Syekh Utsaimin rahimahullah sampai lebih tegas menekankan, ya, maksudnya bukan lebih tegas dari Nabi SAW, tapi dalam statement beliau tegas sekali beliau mengatakan perumpamaan kita dengan dunia seperti orang yang punya hajat masuk ke WC, dia selesaikan lalu dia pergi. Karena hinanya dunia di mata mereka gitu. Jadi dunia ini boleh kita tunggangi, tapi jangan menjadi target utama. Bukan ini target kita. Sehingga saling sombong menyombong, ya, saling menjatuhkan, saling mencari aib, saling terus menerus. Itu persaingan dunia. Kalau orang menuju ke akhirat mustahil begitu, mustahil, nggak mungkin. Juga beliau mengatakan dalam statement yang lain, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah tunggu pagi hari. Belum tentu kau hidup. Ini teman-teman semua ikut acara kita nih. Kita hidup, ini sekarang waktu kita nih. Detik-detik ini adalah detik-detik emas kita. Semenit ke depan, 2 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Jangan menghayal dengan kesehatanmu, saudaraku seiman. Dengan umurmu yang masih, saya masih 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan selalu dilihat orang yang lebih tua. Seakan-akan nanti, masih ada orang lebih tua dari saya kok. Dia aja masih hidup. Padahal sebenarnya bukan begitu. Bisa saja Anda mati lebih dulu kan. Berapa banyak orang yang meninggal sementara masih muda. Banyak sekali.
Keputusan ada di tanganmu, hai saudaraku muslim. Hati-hati dengan kelalaian-kelalaian. Sibukkan diri dengan amal saleh. Taruh dunia ini di belakang punggung Anda. Dengan segala macam suka dan dukanya. Sukanya Anda nikmatin, dukanya Anda sabarin. Anda akan tinggalkan kok ini. Maka beliau mengatakan kalau tiba sore hari jangan tunggu pagi. Belum tentu kok hidup pagi gitu. Kalaupun hidup sore ini jangan disia-siakan, begitu maksud beliau. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa idza asbahta fala tantadirul masa, dan kalau kau masih hidup sampai besok pagi, jangan tunggu sorenya lagi karena belum tentu kau hidup. Belum tentu. Saya sekarang ini sering saya sampaikan dalam pengajian duduk begini. Bisa saja tiba-tiba ada malaikat maut di sini, saya tidak. Bukan meminta untuk dipendekkan umur, tidak. Tapi itu bisa terjadi. Kemudian dicabut ruh, orang cuma mengenang, oh Khalid Basarama pernah ceramah, selesai. Sebatas itu. Sehari, 2 hari saya dikenang, seminggu habis itu selesai. Orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Apa yang akan menemani saya teman-teman sekalian? Amal soleh saya. Amal soleh yang saya kerjakan. Yang semoga insya Allah Allah terima dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah ikhlaskan niat. Sholat yang selama ini kita coba kerjakan, puasa, zikir, doa, sedekah, bakti sama orang tua, apa saja, itu yang akan menemani kita semua. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak akan mungkin semua titel Anda ditaruh lagi di kuburan dalam bentuk apa gitu. Nggak, titel juga cuma ditulis di nama saja. Profesor, doktor, LC, MA, MM, apalah ya. MAG dan seterusnya. Hanya ditulis saja. Orang berbangga kadang-kadang dengan itu, padahal sebenarnya tidak ada gunanya. Ya. Hanya formalitas kita. Hanya formalitas. Untuk apa semua itu? Menjadikan sebagai kebanggaan. Kalau kita tunggangi untuk kebutuhan dunia kita mungkin. Ya. Selama itu bukan haram, tidak ada masalah. Tapi jangan jadi target utama. Baju Anda beli bermerek, tidak ada yang dibungkusin di jenazah Anda nanti. Oh ini karena mereknya merek A, harganya sekian juta, ini dipakai pada saat mati. Nggak ada begitu. Sepatu Anda mau dipakai mayit, nggak ada yang pakai sepatu. Kecuali orang kafir mungkin dipakai jas segala. Orang beriman tidak ada. Perintah Nabi SAW pakai kain kafan. Orang laki-laki 2 lembar kain kafan, perempuan 5 lembar kain kafan. Yang begitu. Semua akan Anda tinggalkan. Ingat selalu hadis Nabi SAW itu. Ya. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka akan ikut ke kuburan 3. Ya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Pasti pulang. Keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, nggak bakal nginap sehari pun di dalam kuburan. Mustahil dia akan pulang. Bahkan pasangan Anda bisa menikah lagi. Anak Anda ada sibuk dengan kegiatannya, sahabat-sahabat Anda cuma sedih sebentar habis itu pergi. Mobil Anda semewah apapun, Alfa, Ferrari atau apa saja, parkir paling jauh di pagar kuburan. Tidak ada masuk dalam kuburan, tidak ada gunanya juga. Mau untuk apa dimasukkan dalam kuburan, tidak bisa dipakai. Maka akan pulang jadi warisan. Kemudian yang tinggal bersama yang ketiga amalnya. Nih, sholat selama ini dengar azan hayya 'alas shalah, sibuk dengan laptop, sibuk dengan handphone, sibuk dengan meeting. Padahal Allah sudah bilang, ayo sholat nih, ini akan temani kau di kuburan nih. Ya. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ini kemenanganmu di sini. Sudahlah, meeting. Ini sekian miliar, ini sekian ini sekian itu. La haula wala quwata illa billah. Sibuk dengan kesalahan orang, dia tidak introspeksi diri. Akhirnya apa? Jadi rusak sendiri dia. Lalu beliau mengatakan, kita kembali kepada statement Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa khudh min sihhatika limaradik, maksimalkan kesehatanmu sebelum kau sakit. Kalau kamu sudah sakit susah kamu beribadah. Mumpung sekarang masih sehat, ayo sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, dan semasa hidupmu sebelum kau meninggal dunia, dalam hadis Bukhari nomor 6416. Ya. Luar biasa gitu. Hasan Basri berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, al-mu'minu fid dunya kal gharib, la yajzi atau la yajza min dhulliha wa la yunafisu fi izziha, lahu sya'n walin nasi sya'n.
Artinya, seorang mukmin dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, tidak pernah saling berlomba dengan panggilan dunia, ya. Panggilan dunia memiliki urusan, tidak pernah berlomba dengan penggila dunia, ya. Dan penggila dunia memiliki urusan sendiri, sementara orang asing yang ingin pulang ke kampungnya juga punya urusan sendiri. Diambil dari kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam, jilid 2 halaman 379. Artinya orang kalau targetnya akhirat, teman-teman sekalian, dunia ini kecil bagi mereka. Apapun yang luput tidak ada masalah. Apa yang sedang terjadi seberat apapun ringan bagi dia. Bahkan seorang mukmin yang mengejar akhirat, dia lebih merasa rugi kalau ketinggalan takbiratul ihram imam daripada kehilangan proyek yang triliunan. Bukan cuma sekitar jutaan, triliunan. Dia lebih merasa sedih ya pada saat ada zikirnya yang terluputkan, ya. Merasa terbebani daripada gunjingnya orang, fitnahnya orang. Dia nggak pusing, itu tuh dia panen pahala, nggak penting bagi dia. Atha As-Salimi, ya, rahimahullah berkata, Allah marham fid dunya gurbati, warham fil qabri wahsyati, warham mawqifi gadan baina yadaik. Ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya supaya aku selalu terisi dengan amal-amal saleh. Selamatkan dari kesedihan di kuburku nanti. Jangan sampai aku sedih di kuburan. Semoga yang temani aku amal salehku. Rahmatilah aku ketika aku berdiri di hadapanmu kelak nanti. Mungkin masih banyak kesalahanku nanti, akhirnya aku bisa masuk neraka. Ya Allah, kasihani aku. Dari sekarang teman-teman, mumpung masih hidup, ayo, segera. Segera. Dari detik ini bertaubat teman-teman sekalian. Bertobat, bahaya sekali kalau tidak. Keputusan di tangan Anda sendiri. Kalau Anda bertobat segera kembali, ini bukan dengan amal soleh, Anda yang beruntung, Anda yang beruntung. Gak ada orang lain. Anda terus lalai, ya, sibuk dengan maksiat, tidak taubat, maka Anda yang rugi. Gak ada orang lain yang rugi. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, ini semua diambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Kurang lebih berdekatan halamannya, jilid 2 halaman 379, 380, 381, ya. Beliau mengatakan ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan. Wa man sakira minha lam yufiq illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Siapa yang mabuk dengan khamrnya syaitan ini, barulah tersadarkan diri ketika kematian datang kepadanya, maka dia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang rugi. Ada satu nasihat Fudail bin Iyad rahimahullah, ini sudah berulang-ulang saya baca, subhanallah. Tapi setiap kali baca tersentuh lagi. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, ya, padahal Fudail ini dulu mantan preman, penjahat, perampok, taubat, subhanallah. Dia perbaiki sisa umurnya, subhanallah, Allah berkahi sisa umurnya, ya. Allah berkahi sisa umurnya. Sampai sahabat dia namanya Abdullah bin Barak mengatakan, sungguh pada diri Fudail ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bertaubat. Dulu perampok, dia kalau merampok sendirian dulu, rahimahullah. Sampai kalau ada orang mau lewat di satu tempat yang dia biasa ngerampok orang, itu mereka mengatakan jangan lewat sana, ada Fudail. Fudail ini sendirian dan bisa membunuh banyak orang. Tapi dia taubat, subhanallah. Taubat dan dia isi sisa umurnya dengan kesolehan. Maka Allah berkahi. Dia jadi beribadah kepada Allah dan subhanallah menjadi ulamanya muslimin. Dan hampir setiap nasihat-nasihat secara masalah keimanan ada perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, kam atat alaik, sudah berapa umur yang kau lewatin? Lagi belum ngobrol berdua, dia tiba-tiba, berapa umurmu yang sudah kau lalui? Orang itu menjawab, situna sana, 60 tahun. Fudail bertanya lagi, atau mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika yushiku an tabluk. Sadarilah, berarti kau sudah 60 tahun sekarang menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai loh. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kayak tersadarkan gitu. 60
tahun umur saya. Kan biasa orang bilang, oh 60 tahun masih sehat, masih kuat. Nggak sadar, loh kok ini makin dekat. Sudah 60 tahun ini kok jalan terus menuju Tuhanmu. Orang kalau umurnya 15 tahun berarti sudah 15 tahun menuju Tuhannya. Ya, Anda sekarang umur berapa? 30 tahun, sudah 30 tahun sudah berjalan menuju Tuhan Anda. Saya 46 tahun, berarti sudah 46 tahun saya jalan menuju ke Tuhan. Allahu alam berapa lama lagi Allah kasih umur. Orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kayak ketakutan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Fudail kembali bertanya, "Ata'rifu tafsirah?" Kau tahu makna tafsir dari perkataanmu itu? Kalimat istirja tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang itu diam. Lalu kata Fudail bin Iyad, maknanya adalah ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Aku adalah hamba Allah dan kepadanya aku akan kembali. Faman alima annahu lillahi abd, dan siapa yang menyadari kalau dia adalah seorang hamba bagi Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia pasti akan kembali kepadanya, falyalam annahu mauquf, maka dia harus sadar dia akan diberdirikan nanti diminta pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang tahu bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan, falyalam annahu mas'ul, maka dia juga harus tahu dia akan diminta pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba, dan siapa yang menyadari kalau dia itu akan bertanggung jawab, maka dia harus mempersiapkan jawaban-jawaban. Kenapa kau nggak sholat? Kenapa kau nggak puasa? Kenapa kau zina? Kenapa kau bohong? Kenapa? Siapkan pertanyaan, jawabanmu. Ya. Orang itu lalu berkata pada Fudail bin Iyad, "Faman al-hila?" Lalu apa solusinya? Seakan-akan dia berpikir, saya sudah 60 tahun, tapi banyak sekali dosanya, nih kekurangannya banyak. Amal masih sedikit. Maka kata Fudail, yasir, mudah sebenarnya. Orang itu baik bertanya, mahiyah. Dengan penasaran dia mengatakan, apa itu? Kata Fudail, tuhsinu fima baqi, yughfaru laka ma madha. Perbaiki sisa umurmu yang masih ada ini, maka akan dimaafkan kesalahanmu yang lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi, karena kalau kau isi dengan kerusakan-kerusakan dari umur yang tersisa ini, ukhidat, ya, atau ukhidta bima madha wa bima baqi, maka kau akan disiksa oleh Allah dari apa yang lalu dan yang akan datang.